Saling klaim lahan antara pengembang properti dan ahli waris di Tangerang Selatan, Banten berakhir ricuh. Ahli waris berusaha menutup akses ke pusat perbelanjaan yang diklaim sebagai tanah mereka. Adu mulut dan saling dorong antara ahli waris dengan pengembang terjadi saat aksi unjuk rasa saling klaim kepemilikan tanah seluas 1 hektar lebih di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Pihak ahli waris berusaha menutup akses jalan menuju pusat perbelanjaan dengan kayu dan bambu, namun dihalangi pihak pengembang. Ahli waris mengklaim tidak pernah menjual lahannya yang kini dibangun pusat perbelanjaan. 1 orang ditangkap polisi karena dianggap sebagai provokator. Kita menunggu gugatan perdata dari PT JRP dan langkah kami selanjutnya adalah besok kami ke Mabes Polri untuk menyatakan bahwa meminta bahwa tanah ini harus status quo karena mau memasuki ranah peradilan. Sementara pihak pengembang yang merasa pemilik sah atas tanah dan bangunan mempersilahkan ahli waris untuk menempuh jalur hukum. Jadi jikapun mereka merasa mendeklar memiliki, ya mungkin jalur pengadilan lah yang harus mereka tempuh. Bukan aksi di jalanan seperti ini, Pak. Luasannya kurang lebih 1 hektar lebih, Pak. Informasi yang didapatkan itu letter C ataupun girik, Pak. Demonstrasi ahli waris ini menyebabkan akses masuk dan keluar pusat perbelanjaan dialihkan sementara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. 2 siswi SMK di Kabupaten Barito Utara terlibat adu jotos. Perkelahian tersebut dipicu hanya karena rebutan pacar. Dua siswi sebuah SMK negeri di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah ini terlibat perkelahian di area Bandara Beringin Lama, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dalam video berdurasi 46 detik itu terlihat kedua siswa yang masih satu sekolah terlibat saling pukul dan jambak rambut dengan disaksikan oleh sejumlah pelajar lain. Alih-alih melerai perkelahian, aksi 2 siswi yang masih duduk di bangku kelas 10 itu bahkan direkam oleh salah satu siswi hingga videonya viral di media sosial. Pasca kejadian, unit PPA Satreskrim Polres Barito Utara memanggil kedua siswi beserta orang tuanya yang ada dalam video tersebut. Berdasarkan keterangan mereka berdua, itu sepertinya permasalahan anak muda, yaitu berebut pacar, selisih, kemudian mungkin ada ketersinggungan, ya ada salah satu cemburu, mungkin akhirnya terjadi perkelahian. Setelah dipertemukan, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan bersedia membuat surat pernyataan untuk tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rohman, iNews melaporkan. Perampokan terjadi di salah satu perumahan di Gria Inti Sentosa, Sunter, Jakarta Utara. Pelaku yang bekerja sebagai sopir korban diduga sakit hati, kemudian menyekap kedua majikannya hingga salah satunya meninggal dunia. Diduga sakit hati, seorang sopir menyekap majikannya selama 4 jam di salah satu rumah yang berada di kawasan perumahan Gria Inti Sentosa, Sunter, Jakarta Utara. Satu korban wanita berusia 70 tahun meninggal usai dianiaya. Perampokan terungkap saat adik korban baru pulang, curiga dengan pintu yang terkunci dari dalam, serta kakaknya yang tidak bisa dihubungi. Korban dibantu warga memeriksa kondisi dalam rumah, namun pelaku berinisial H menyekap dan menganiaya keduanya. Namun berhasil diamankan warga. Jadi mau keluar dipanggil sama enciknya. Dipanggil, kita pertolongan lah. Ini takutnya ada apa-apa sendirian. Ya udah saya bantuin ke atas. Udah naik ke atas enciknya. Saya begitu di tangga, dia langsung meeting saya, Pak. Nih sampai. Tersangka ini disambut oleh salah seorang pemilik rumah, ya. Inisial M. M. Untuk masuk. Saat masuk, korban langsung dibekap. Ya. Sebenarnya intinya sasarannya adalah bukan yang di rumah yang awal ini, tapi yang majikan yang menyuruh untuk mengendal. Jasad korban wanita dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi.
Sementara korban pria dirawat di rumah sakit. Pelaku juga telah diamankan ke Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang penjamret kalung emas milik emak-emak ditangkap hingga menjadi bulan-bulanan warga di sebuah warung kelontong di Ciracas, Jakarta Timur. Pria yang nekat beraksi seorang diri tersebut kini sudah diamankan di Polsek Ciracas. Seorang pria diamuk warga usai menjamret kalung emas milik emak-emak di sebuah warung kelontong di Jalan Cisah, Ciracas, Jakarta Timur, Rabu sore. Sejumlah warga yang geram atas perbuatan penjamret langsung mengikat kaki pelaku dengan tali dan memasangi borgol. Tak hanya itu, warga juga memukul penjamret dan menyeret pelaku. Menurut korban, sebelum melakukan aksinya, pelaku berpura-pura belanja di warung, kemudian pelaku menjamret kalung korban. Korban yang tersentak kaget langsung berteriak meminta tolong hingga berhasil ditangkap oleh sejumlah warga. Ibu pas belum rame, masih di situ ramenya. Ibu terus keluar ibu udah gemeteran, nggak bisa buka ini ibu, jadi lewat samping sini. Nggak taunya udah ibu nyamperin ke sono. Terus satpam itu megang brogol, ada brogol dulu di brogol. Abis brogol, terus nih kakinya diikat pakai plastik tali. Setelah itu polisi datang, polisi datang, udah abis digebugin sama dia orang. Petugas kepolisian yang mengetahui kejadian ini langsung mendatangi lokasi kejadian. Kini pelaku diamankan ke Polsek Ciracas, Jakarta Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan terekam CCTV mencuri jemuran di kos-kosan mahasiswa di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Akibat aksinya yang meresahkan, pelaku kemudian dilaporkan ke polisi. Inilah detik-detik saat seorang perempuan mencuri beberapa pakaian yang tengah dijemur di sebuah kos-kosan di Kelurahan Belakang Balok, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat mondar-mandir di lokasi, diduga untuk memastikan situasi sepi, lalu berbalik dan menyambar 3 buah pakaian. Menurut pemilik kosan, mahasiswi yang tinggal di rumahnya kerap menjadi korban. Sering kehilangan pakaian saat dijemur di luar. Tak ingin kejadian yang sama terus berulang, pemilik kos memasang kamera CCTV. Hingga beberapa hari kemudian berhasil merekam seorang pelaku saat beraksi. Itu celana 3. Tapi sebelum itu ada juga. Iya, ada banyak juga. Orangnya itu juga? Yang tertangkap kan cuma 1. Tetap kamera? Tertangkap kamera, ya. Yang sebelumnya belum. Jemuran siapa punyanya? Jemuran yang jemur ini anak-anak kos. Para korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Korban mengaku kehilangan total 5 hingga belasan lembar pakaian. Sementara petugas meminta pemilik kos dapat menyediakan tempat menjemur pakaian yang aman. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Seorang perempuan tewas terjatuh dari menara masjid di Kecamatan Makrang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Diduga korban mengakhiri hidupnya karena depresi. Seorang perempuan ditemukan tewas terjatuh di kolam Masjid Taqwa Bonto-Bonto, Kecamatan Makrang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Perempuan berusia 22 tahun ini diduga mengakhiri hidupnya dengan melompat dari menara masjid. Korban yang merupakan staf di kantor kelurahan Makrang pertama kali dilihat oleh saksi mata melompat dari menara masjid setinggi lebih dari 15 meter. Saksi mata langsung berlari ke arah masjid, namun korban sudah tidak bernyawa. Diduga korban depresi karena menderita penyakit. Untuk sementara dugaan kuat adalah karena bunuh diri, jatuh dari menara masjid di Masjid Taqwa Bonto-Bonto. Kalau untuk ketinggian menara sendiri, Pak? Ketinggian menara saya perkirakan tadi saya tanyakan kepada pengurus masjid antara 12 sampai 15 meter. Sekitar 12. Motifnya sendiri seperti apa? Untuk motif untuk sementara korban diperkirakan karena depresi, karena ada penyakit yang selalu konsul di puskesmas dan rumah sakit. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan pemicu kematian korban. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan alokasi dana hibah APBD Jawa Timur. Sahat diduga menerima suap sebesar 5 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak pada Rabu malam. Selain Sahat, KPK juga menangkap 3 orang lainnya, yaitu RS, staf ahli Sahat, AH, Kepala Desa Jeglung, dan IW, Korla Pokmas. Setelah diperiksa intensif, keempat ditetapkan sebagai tersangka suap pengurusan alokasi dana hibah APBD Jawa Timur. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka, yaitu STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024. 2. RS, staf ahli dari STPS. 3. AH, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus selaku koordinator Pokmas. Yang keempat, IW alias EEng, koordinator lapangan Pokmas. KPK menyita barang bukti berupa uang tunai rupiah dan dolar Singapura sekitar 1 miliar rupiah. Namun tersangka Sahat diduga telah menerima suap senilai 5 miliar rupiah. Ruang kerja Sahat di kantor DPRD Jawa Timur kini disegel oleh penyidik KPK. AH dan IW sebagai pemberi suap, serta Sahat dan RS sebagai penerima suap ditahan selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sekjen Partai Golkar, Ludwig F. Paulus, angkat bicara terkait dengan informasi kadernya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak ditangkap oleh KPK. Ludwig menjelaskan kejadian itu harus menjadi cambuk dan peringatan bagi seluruh kader Partai Golkar. Kita belum ada konfirmasi. Kalau saya baca di media sosial itu peristiwa tahun 2020. Ya, jadi kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, tapi kita akan konfirmasi. Yang jelas ya kita menghargai apa yang dilakukan oleh KPK dalam rangka penegakan hukum. Ya, kita harap juga ini jadi cambuk dan peringatan buat kader-kader Golkar untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi saya terus terang kita belum tahu persis, tapi katanya ya di situ tercantum dana hibah tahun 2020. Nah, seperti KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Surabaya pada Rabu malam lalu. KPK masih menyelidiki aliran dana dalam kasus ini. Ketua Bidang Hukum dan HAM serta juru bicara nasional DPP Partai Perindo, Tama Satria Langkun, menyatakan kasus ini menambah panjang kasus korupsi para pejabat yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan daerah. Memperpanjang jumlah anggota DPRD yang terjerat karena perkara korupsi. Data yang KPK sampaikan itu lebih dari 300 anggota DPRD itu terjerat perkara korupsi. Ini artinya memperpanjang angka tadi, data tadi. Nah, tentu saja ini akan berdampak sangat berat bagi pemerintahan daerah. Kenapa? Karena DPRD, kepala daerah, bupati, wali kota atau gubernur ini kan sebetulnya ujung tombak untuk melakukan pembangunan di daerah, pemerataan di sana. Tetapi justru yang terjadi adalah mereka malah terjerat korupsi. Ini hal-hal yang sangat kita sayangkan. Kericuan mewarnai sidang vonis terhadap terdakwa penipuan aplikasi Quotex Dodi Salmanan. Tetaplah di iNews Pagi.